Yo guys, balik lagi di channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai ketentuan dan persyaratan umum bagi kalian yang ingin mendaftar sebagai CPNS maupun CP3K. Hal ini didasarkan pada Permenpan RB yang terbaru, yakni nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Baik, langsung saja ya guys. Di bab 3 ketentuan dan persyaratan umum pasal 5. Pertama, usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun ketika mendaftar. Baik, saya jelaskan sedikit ya yang dimaksud usia 35 tahun. Jadi, ketika kita mendaftar dan tes kan ada jarak rentang waktu, bisa 2 bulan atau 3 bulan. Nah, yang dimaksud usia 35 tahun ini saat kita mendaftar. Jika kemudian di waktu tes usia kita sudah 36 tahun, kita tetap diperbolehkan untuk mengikuti tes. Lanjut, yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi, jika kita pernah dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kita tetap bisa ikut untuk mendaftar CPNS. Oke, yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Selanjutnya, yang keempat, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, TNI, ataupun Polri. Baik, saya kira cukup paham ya. Lanjut, yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik ataupun terlibat dengan politik praktis. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar CPNS maupun P3K, saya sarankan, dan ini sebenarnya memang wajib sih, jadi kalian itu harus segera mengundurkan diri dari partai politik dan politik praktis. Lalu, jangan lupa surat pengunduran yang sudah disetujui tersebut disimpan baik-baik karena itu merupakan salah satu bukti kuat jika di masa depan ketika kita sudah menjadi PNS dan terjadi hal yang tidak diinginkan, kita sudah mempunyai bukti yang kuat tidak terlibat lagi dalam kegiatan partai politik dan terlibat politik praktis. Oke, lanjut. Yang keenam, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, ini kita harus hati-hati dan sangat teliti sekali karena bisa aja pada tahap awal seleksi administrasi meskipun kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan pendidikan milik kita beda, bisa aja kita lolos tahap seleksi administrasi, bahkan sampai tahap SKD dan SKP hingga akhirnya penetapan NIP CPNS. Nah, mohon maaf sekali guys, meskipun kita sudah lolos SKD, SKP, dan di pengumuman kita dinyatakan lolos untuk menjadi CPNS, nanti ada pemberkasan. Nah, biasanya di pemberkasan ini panitia akan sangat teliti dan jika kualifikasi pendidikan dalam jabatan dan pendidikan yang kita punya beda, maka otomatis kita akan gugur dan tidak jadi dapat NIP CPNS. Nah, ngeri kan? Baiklah, lanjut. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Nah, mungkin ini cukup jelas ya, langsung saja. Yang ke-8, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Ini juga merupakan salah satu hal yang penting dan harus kita pikirkan dengan matang. Ketika kita ingin menjadi PNS dan tempatnya itu pasti, maksudnya dekat rumah atau di daerah mana, maka sebaiknya saya sarankan kalian pilih formasi di pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota. Namun, bagi kalian yang memang benar-benar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, maka jangan ragu, pilihlah formasi kementerian atau lembaga negara tingkat pusat. Oke, saya kira cukup dapat dimengerti ya.
Oke, dan yang terakhir, ke-9, persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan dan dipersyaratkan oleh masing-masing panitia dari instansi yang akan kita lamar. Oke, saya kira cukup begitu. Nantikan video saya yang lain hanya di channel ini. Terima kasih.